Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah atau berinteraksi. Masih dalam bab tentang ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al agniya, yaitu bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang kaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sana'a ilaihi ahaduhum ma'rufan kafa'ahu alaihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara orang-orang kaya itu berbuat baik kepadanya, kafa'ahu alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan imbalan, memberikan balasan dari kebaikan yang orang itu berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah memang seharusnya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya kita balas kebaikan-kebaikan itu. Minimal kita mengatakan jazakallahu khairan. Minimal kita mendoakan kebaikan untuknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu beliau keluar dari rumah beliau, di mana waktu itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Wala yalqahu fiha ahadun. Juga pada saat itu biasanya tak ada sahabat yang ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatanginya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma jaa bika ya Abu Bakrin. Apa yang membuat engkau datang wahai Abu Bakar? Faqala, lalu Abu Bakar berkata, kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzuru fi wajhihi. Aku ingin melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taslima alaihi, dan juga aku ingin menyampaikan salam kepadanya. Falam yalbas an jaa Umar. Lalu tak berselang lama Umar pun datang, Umar pun keluar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma jaa bika ya Umar? Apa yang membuatmu datang wahai Umar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Lalu Umar berkata, al-ju', lapar ya Rasulullah. Aku keluar rumah ingin bertemu denganmu karena aku lapar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah berkata, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana qad wajadtu ba'da dzalik, dan aku pun merasakan hal
yang seperti itu. Yaitu saya pun keluar rumah ini karena saya lapar. Ya. Adapun sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang lain. Dia mengatakan ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin melihat wajah Rasulullah, ingin menyampaikan salam kepada Rasulullah. Kemudian fantalaqu ila manzili Abil Haitham ibn Tihan al-Ansari. Lalu ketika itu mereka semuanya berangkat menuju rumah salah seorang Ansar yang bernama Abul Haitham ibn At-Tihan. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Dan sahabat Abul Haitham ini dia memiliki banyak pohon kurma dan juga banyak kambing. Paslah ya. Nabi SAW lapar, Abu Bakar dan juga Umar pun lapar, lalu mendatangi rumah salah seorang sahabat yang memiliki banyak kurma. Walam yakun lahu khadam. Adapun Abul Haitham ini walaupun memiliki banyak harta, dia orang kaya tapi dia tak punya pembantu. Ya, pembantu maksudnya budak. Falam yajiduhu. Ketika Rasulullah SAW sampai ke rumahnya, Abul Haitham tak ada di rumah. Faqalu limra'atihi aina sahibuk. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, mana suamimu? Qalat intalaqa yasta'zibu lanal ma'. Istrinya menjawab, dia lagi pergi ngangkat air. Karena airnya ada di sumur, ya harus diangkat ke rumah. Falam yalbasu an jaa Abul Haitham biqirbatin yaz'ibuha. Maka tak berselang lama datanglah Abul Haitham membawa air itu. Fawada'aha, lalu dia letakkan airnya. Summa jaa yaltazimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia pun datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaddihi bi abihi wa ummih. Kemudian Abul Haitham ini berkata dengan ucapan mirip dengan sumpah, dan ini kebiasaan orang Arab dalam rangka untuk menghormati orang, dia biasa mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ya, ini bahasa-bahasa penghormatan kepada seseorang. Summan talaqa bihim ila hadiqatihi. Setelah itu mereka pun menuju ke kebun Abul Haitham. Artinya di rumahnya diajak masuk ke dalam kebunnya. Fabasata lahum bisatan. Kemudian Abul Haitham pun menggelar tikar untuk Nabi SAW duduk di atasnya. Summan talaqa ila nakhlah. Kemudian setelah disiapkan tikarnya dan Nabi SAW bersama Umar, bersama Abu Bakar pun sudah duduk di atas tikar, Abul Haitham menuju satu pohon kurma yang lagi berbuah. Faja'a biqanwin fawada'ahu. Kemudian datanglah Abul Haitham membawa satu tandan kurma dan meletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabihi. Lalu Nabi berkata, mengapa engkau tidak memilihkan untuk kami rutobnya saja? Rutob itu adalah kurma yang sudah matang, yang sudah agak lembek. Kalau belum matang ya dia masih keras. Yang biasa dijual sekarang yang masih berwarna, kadang warna merah, kadang warna kuning. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru. Lalu Abul Haitham berkata, ya Rasulullah, aku ingin engkau memilih. Takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Ya. Silahkan engkau pilih antara rutobnya dengan yang belum matang, antara yang matang dengan yang belum
matang. Ya, mana engkau suka? Ya kalau hanya rutobnya saja berarti enggak ada pilihan. Ya. Fa'akalu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan. Wa syaribu min dzalikal ma'. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari air yang telah diangkat oleh Abul Haitham itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah makan kurma dan minum air berkata, Hadza walladhi nafsi biyadih. Ini ya, makanan dan minuman yang telah kita nikmati ini demi jiwaku yang ada di tangannya, minan na'imi alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Di antara nikmat-nikmat yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanya kalian pada hari kiamat. Zillun baridun, apa itu? Naungan yang sejuk, karena berada di bawah pohon kurma, dilindungi oleh daun-daun kurma dari panasnya matahari. Wa rutabun thayyib, juga kurma yang enak. Wa ma'un barid, dan juga air yang dingin. Ini di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelak pada hari kiamat kalian akan ditanya tentangnya. Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kelak kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat itu kecil, walaupun nikmat itu sedikit, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya, ya ketika seseorang sudah bernaung di bawah pohon dan merasakan sejuknya, tidak lagi merasakan panasnya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ya, dia sudah punya rumah. Rumahnya pun sudah ada kipas anginnya, ada AC-nya. Ini kan semakin sejuk ya. Sedangkan di bawah pohon kurma saja itu adalah merupakan sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika lebih dari itu. Kemudian rutab, ya, makan kurma. Makan kurma. Bahkan air yang diminum yang mungkin kita anggap ya, sebuah nikmat yang sederhana, air yang dingin, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak ada sedikit pun nikmat yang telah kita dapatkan kecuali itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fantalaqa Abul Haitham. Mendengarkan hal itu, Abul Haitham yang punya nikmat itu, ya. Abul Haitham pun pergi liyasna'a lahum ta'aman, untuk membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi itu mukaddimahnya saja. Nah, sebelum diberikan makanan berat, kasih dulu makan ringan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazbahanna zata durrin. Ketika Abul Haitham pergi dan Nabi tahu tujuannya dia pergi, ya. Nabi mengatakan, jangan sampai engkau menyembeli kambing yang lagi mengeluarkan air susu. Karena kalau mengeluarkan air susu tentu ini punya manfaat lain. Qala fadhabaha lahum anaqan aw jiddiyan fa'atahum biha fa'akalu. Maka Abul Haitham ini memilih menyembeli kambing betina yang masih muda. Kalau kita dengar iklan domba muda. Domba muda atau kambing yang masih muda. Lalu setelah disembeli, kemudian dimasak, datanglah Abul Haitham membawa makanan itu. Fa'akalu, lalu mereka pun makan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya,
hal laka khadimun? Apakah kamu punya pembantu? Ya, melihat semua segala sesuatunya yang menyiapkannya adalah Abul Haitham sendiri. Ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya, kenapa dia yang menyiapkannya padahal dia orang kaya. Ya, dia orang kaya, masa enggak ada pembantunya? Maka tanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu punya pembantu? Qala la, saya enggak ada pembantu. Qala fa idza atana sabiyyun fa'tina. Maka Nabi mengatakan, nanti kalau datang kepada kami tawanan perang, maka datanglah temui saya. Kalau nanti saya punya tawanan perang, maka temui saya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalisun. Maka tak berapa lama setelah kejadian ini, datanglah atau dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang tawanan perang. Fa'atahu Abul Haitham. Abul Haitham tahu, oh Nabi sekarang ada tawanan perang. Maka datanglah Abul Haitham berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ikhtar minhuma. Berkata kepada Abul Haitham, ya, silahkan pilih di antara dua itu. Faqala ya Nabi Allah ikhtar li. Lalu Abul Haitham berkata, ya Rasulullah, engkaulah yang pilihkan untuk saya. Enggak enak kalau saya milih. Nanti saya pilih yang terbaik pula di antara dua itu. Maka engkaulah yang pilihkan untuk saya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mustashar mu'taman. Sesungguhnya orang yang dimintai pendapat, dimintai saran, mu'taman, berarti orang itu dipercaya. Artinya karena Rasulullah Abul Haitham berkata, engkaulah yang pilihkan kami, maka tentu Rasulullah dipercaya untuk memilihkan untuk Abul Haitham yang baik. Khudz hadza, kata Nabi, ambillah yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku melihat dia berdoa. Artinya orang itu orang yang baik. Wastausi bihi ma'rufan, dan hendaklah kamu berbuat baik padanya. Artinya jangan sampai kamu menzalimi dia setelah engkau ambil dia sebagai pembantumu. Fantalaqa Abul Haitham ila imra'atihi. Setelah itu pulanglah Abul Haitham membawa tawanan itu ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abul Haitham pun menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Artinya Abul Haitham datang mengatakan, ini kita sudah dapat pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pesan Nabi, hendaklah kita berbuat baik kepada pembantu itu. Faqalat imra'atuh, lalu istrinya berkata, ma anta bibalighi ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa an ta'tiqahu. Engkau tidak akan mampu melaksanakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali engkau memerdekakan budak itu. Karena Nabi mengatakan engkau berbuat baik kepada budak ini. Gimana cara berbuat baiknya? Kalau kita pekerjakan dia, maka istrinya mengatakan maksud Nabi SAW itu adalah kita merdekakan dia. Kita merdekakan, karena itulah kebaikan yang paling dibutuhkan oleh budak itu. Qala fahuwa atik. Maka suaminya berkata, Abul Haitham berkata, kalau begitu sudahlah, dia merdeka. Sehingga enggak ada lagi, budaknya tak ada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yab'ats nabiyyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi, wala khalifah illa walahu bitanatani, kecuali
padanya ada dua pengikut penggiring. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, penggiring yang dia itu memerintahkannya kepada kebaikan, wa tanhahu 'anil munkar, dan mencegahnya kepada dari mungkar, wa bitanatun la ta'luhu khabala, dan ada juga pengikut yang dia itu tidak peduli dengan kebaikan dan kemungkaran. Wa man yuqa bitanatas su' faqad wuqiya, barang siapa yang dijaga dari pengikut yang buruk, maka sungguh dia telah terjaga. Artinya bahwa dia memuji istri Abul Haitham. Artinya seseorang itu ada yang selalu mengikutinya, istrinya. Dan kadang-kadang istri ini, kadang dia ajak kepada kebaikan, ajak kepada keburukan. Dan istrinya Masya Allah, apa yang dilakukan istri dari Abul Haitham ini? Dia ajak suaminya untuk berbuat baik dan terhindar dari perbuatan yang buruk. Merupakan sebuah pujian Nabi SAW kepada istri Abul Haitham. Dalam kisah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembahasan kita adalah ketika Abul Haitham berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat yang nyaman, memberikan minum, memberikan cemilan gitu. Kemudian habis itu dia memberikan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima semua kebaikan-kebaikan itu tidak dengan alhamdulillah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan daripada Abul Haitham itu. Apa balasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abul Haitham? Nabi berikan kepadanya pembantu. Dengan pertanyaan Nabi SAW, tidakkah kamu punya pembantu? Ya, saya tidak punya pembantu. Okelah kalau begitu, kalau saya nanti punya tawanan perang, datanglah kepada kami dan saya akan berikan kamu pembantu. Juga beberapa pelajaran dari hadis ini bahwa ketika ada orang yang datang bertamu kepada kita, apalagi waktu itu adalah waktu makan, maka adalah di antara bentuk ikramud dhaif, bentuk memuliakan tamu adalah kita menjamunya, memberikan minimal memberikan minuman, memberikan dia cemilan, bahkan seperti Abul Haitham ini dia memberikan makanan, dan makanannya luar biasa, makanannya kambing, dan memang orang Arab itu terkenal mereka sangat dermawan dan sangat baik terhadap para tamu. Betul-betul tamunya itu dijamu dengan sebaik-baiknya. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika ada tamu yang datang ke rumahnya, yang beliau sembelih itu adalah sapi. Sapi berapa harganya sapi gitu. Tapi itulah yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dua malaikat datang bertamu ke rumahnya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam enggak tahu siapa orang itu. Orang itu adalah orang asing bagi dia. Namun tetap saja dijamu dengan jamuan yang sangat istimewa. Begitupun sahabat Abul Haitham ini menjamu Rasulullah SAW dengan jamuan yang istimewa. Dia pergi menyiapkan makanan pembuka. Tentu kalau seseorang ada datang tamu, enggak mungkin ditinggal gitu. Saya pergi buat makanan dulu, ditinggal tanpa ada yang disiapkan terlebih dahulu. Jadi Abul Haitham sebelum dia pergi sembelih kambing, dia siapkan terlebih dahulu minuman dan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ditinggal kosong begitu, enggak ada apa-apa, untuk menyiapkan makanan kambing itu butuh waktu. Kemudian juga
bahwa ketika seseorang menyiapkan makanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memperingatkan kepada Abul Haitham. Ya, artinya jangan yang paling baik, jangan juga yang paling baik. Karena kalau dia mengatakan yang paling enak ya, kan nggak mungkin gitu seorang tamu, ya, dia yang menentukan apa yang harus diberikan kepada tamunya. Ya, maka yang terbaik adalah ketika ada orang membuat makanan, ya jangan terlalu repot lah gitu. Biasanya kalau ada orang bertamu, tamunya mengatakan jangan terlalu repot, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, seperti itulah mungkin bahasa kita sekarang dengan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW mengatakan jangan kamu menyembelih kambing yang paling bagus, yang paling besar, yang lagi mengeluarkan air susu. Maka oleh karena itu Abul Haitham pun memilih kambing yang masih muda, yang belum berproduksi. Kemudian juga ada peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang memiliki harta dan juga orang yang menikmati harta itu. Karena Nabi SAW berada di tengah-tengah 3 orang sahabat. Ada Abul Haitham, ada Abu Bakar, ada Umar. Lalu Nabi SAW menyampaikan peringatan di saat itu. Peringatan Nabi adalah mengingatkan tentang nikmat itu. Bahwa nikmat ini bukan hanya sekedar nikmat. Tapi nikmat ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika seseorang ingin memberikan kepada kita sesuatu, kemudian dia suruh kita pilihlah di situ mana yang terbaik. Adabnya kita balik gitu ya. Engkau saja yang menentukan, biar saya langsung ambil saja. Karena di saat Abul Haitham diberikan oleh Nabi SAW pilihan, pilihlah di antara 2 budak itu. Maka jawaban Abul Haitham, engkau saja yang pilihkan kami. Dan tentu artinya kalau Nabi yang pilihkan, maka dia akan ridho karena sudah diserahkan kuasa itu untuk memilih. Dan kalau ada orang yang suruh kita pilihkan dia, ya, hendaklah kita pilihkan dia. Karena Nabi mengatakan al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai saran, dia itu berarti orang yang dipercaya. Jangan pula ketika kita minta engkau yang pilihkan, kemudian ternyata dia memilihkan untuk kita sesuatu, lalu kita kenapa yang ini, ya kan? Ya, kenapa yang ini kadang-kadang ketika tidak sesuai dengan harapan kita tak terima. Ya, jangan suruh orang memilih kalau kamu nggak percaya dia. Jadi ketika kita menyerahkan urusan kepada seseorang, harus kita percayakan dia sepenuhnya. Apapun yang dia lakukan, ya kita mesti terima. Kemudian juga di antara nikmat yang sangat besar adalah seseorang diberikan istri yang solehah, di mana Abul Haitham ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya istri yang solehah, yang menjadi pendamping hidupnya. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kawan yang maka sungguh dia telah terjaga agamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini yang diberikan judul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada orang yang berbuat baik padanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas kebaikan itu. Nabi SAW memberikan imbalan kepada orang yang berbuat baik padanya. Kemudian berikutnya
wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum bil barakah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang kaya al-barakah, keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam hartanya. Faqad da'a li Abdurrahman bin Auf bil barakah fi malihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keberkahan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi SAW yang kaya dan sangat kaya. Nabi doakan keberkahan untuk dalam hartanya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin qala. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abdurrahman bin Auf ada kuning-kuning di tangannya. Sama dengan kita kalau ada orang menikah, celupin gitu, kuninglah jari-jarinya. Qala, maka Nabi bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini? Kenapa jari-jarimu kuning? Qala, "Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab." Maka Abdurrahman menjawab, "Saya habis menikah. Saya sudah menikah ya Rasulullah dengan seorang wanita yang aku berikan kepadanya mahar emas sebesar ada batu-batu kecil." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu laka. Barakallahu laka aulim walau bisyat." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dan buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Yang jadi titik pembahasan adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Saya sudah menikah dan saya menikah itu memberikan harta, memberikan mahar." Apa maharnya? Emas. Memberikan emas kepada istrinya. Maka Nabi SAW langsung ketika itu mendoakan kepadanya keberkahan. Dan Nabi SAW perintahkan dia untuk buat walimah. Walimah dalam pernikahan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan ada di antara para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, "Aulim walau bisyat." Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Walimah itu adalah makanan yang dibuat syukuran menikah. Karena syukuran menikah. Fihi dalilun ala annahu yustahabbu lil musir alla yanqusa an syat. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa dianjurkan bagi orang yang punya keluasan harta tidak membuat walimah kurang dari 1 ekor kambing. Artinya membuat walimah itu minimal 1 ekor kambing bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia rezeki. Beda kalau ada orang yang enggak sama sekali punya harta. Karena ketika Ali radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah, maharnya saja susah. Ketika Ali melamar Fatimah, kemudian diterima, Nabi SAW mengatakan, "Berikan untuknya mahar." Ali mengatakan, "Enggak punya apa-apa, saya enggak ada apa-apa." Nabi mengatakan, "Mana baju besimu dulu yang saya kasih?" "Ada kalau baju besi itu." "Ya udah, itu jadikan sebagai mahar." Setelah itu Nabi mengatakan, "Aulim, buatlah engkau walimah untuk pernikahanmu ini." Tentu untuk mahar aja susah, apalagi untuk walimah. Maka pada saat itu beberapa sahabat Nabi SAW patungan. Ada yang menyiapkan kambingnya, ada yang menyiapkan makanannya. Maka pada saat itu walimahnya adalah kambing. Kemudian wa naqala al-qadi al-ijma' ala annahu la hadda liqadriha al-mujzi. Berkata al-Imam al-Qadi bahwa sudah disepakati oleh seluruh ulama walimah itu tidak ada batas minimalnya.
Walimah itu tidak ada batas minimalnya. Tapi kalau memungkinkan, ada kemampuan, maka buatlah, jangan buat walimah di bawah kambing. Jangan ayam gitu, kambing. Kemudian bal bi ayyi syai'in awlama min at-ta'ami hasalatil walimah. Kata Al-Imam Al-Qadi, bahkan apapun yang dijadikan sebagai makanan syukuran menikah itu sudah dianggap walimah, Wa qad dzakara Muslim ba'da hadza wa fi walimati ursi Safiyah annaha kanat bi ghairi lahmin wa fi walimati Zainab ashba'ana khubzan wa lahman. Dan Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadis tentang walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikahi Safiyah, Nabi tidak buat walimah yang di situ ada dagingnya. Ya hanya minuman saja dan juga kurma, minuman dan kurma. Kemudian ketika menikah dengan Zainab, Nabi SAW menyiapkan roti dan daging. Maksudnya daging itu daging kambing. Ya. Jadi ada dua contoh dari Nabi SAW. Beliau buat walimah yang di situ ada kambingnya. Ada juga walimah yang dibuat Nabi SAW yang tidak ada kambingnya, hanya sekedar makanan biasa saja. Menunjukkan bahwa tidak harus kambing. Namun kalau lagi punya keluasan harta, maka jangan dibawa kambing. Kemudian wa kullu hadza jaizun tahsulu bihil walima, walakin yustahabbu an takuna ala qadri haliz zauj. Yang intinya bahwa seseorang yang menikah itu dianjurkan baginya untuk buat walimah, dan walimahnya tentunya sesuai dengan kemampuan suami yang diperintahkan untuk buat walimah. Kemudian wa an Urwa al-Bariqi qala, dari Urwa al-Bariqi berkata, urida lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun, tampak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penjual kambing. Fa'atani dinar. Lalu Urwa berkata, Nabi SAW ketika itu berikan saya uang 1 dinar. Wa qala, dan berkata, i'til jalab fashtari lana syat. Kamu datangi penjual kambing itu dan belilah 1 ekor kambing dari dia dengan harga 1 dinar. Jadi kambing itu dari dulu sampai sekarang ya segitu-segitu harganya, 1 dinar. 1 dinar sekitar 2.400.000 atau 2.500.000. Fa'ataitul jalab. Kata Urwa, ketika itu aku pun mendatangi penjual kambing itu. Fasawamtu sahibahu fashtaraitu minhu syataini bidinar. Maka ketika aku bertemu dengan penjual kambing itu, saya pun menawar. Saya menawar kambingnya. Ya, memang biasanya 1 kambing 1 dinar. Tapi Urwa ini dia punya kecakapan dalam menawar. Ketika dia tawar, dia bisa dapat 1 dinar 2 kambing. 2 kambing. Kemudian fajitu asuquhuma. Lalu aku pun bawa 2 kambing itu. Falaqiyani rajulun. Lalu ada seseorang yang menemuiku di jalan. Fasawamani. Lalu laki-laki itu menawar kambing saya ini 1 ekor 1 dinar. Ya. Maka fabi'tuhu syatan bidinar. Maka aku pun menjual salah satu di antara 2 ekor kambing itu 1 dinar. Faji'tu bid dinar wa ji'tu bi syat. Maka aku pun kembali bertemu Nabi SAW membawa 1 dinar dan membawa satu kambing. Artinya duit Nabi SAW kembali plus 1 kambing. Faqultu ya Rasulullah, hadza dinarukum wa hadhihi syatukum. Maka aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini dinar engkau dan ini
kambingmu. Wa haddatstuhu al-haditsa. Kemudian setelah itu aku ceritakan kenapa bisa begini. Kenapa bisa dinarnya kembali plus kambing. Faqala Allahumma barik lahu fi safqati yaminih. Maka Nabi SAW setelah mendengar ceritanya, Nabi mendoakan dia. Ya Allah, berkahilah diri Urwah. Berkahilah diri Urwah. Dan juga berkahilah jual belinya. Jual belinya. Ini doa Nabi SAW kepada Urwah. Kemudian berkata, falaqad ra'aitani aqifu bikinasatil Kufah fa arbahu 40,000 qabla an asila ila ahli. Urwah bercerita bahwa setelah itu aku menjadi seorang tajir, seorang pedagang. Dia mengatakan, pernah aku duduk di Kufah menjual. Di saat sekali duduk itu saya bisa mendapatkan untung sebanyak 40,000. 40,000 dinar. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali duduk jualan itu dapat untung sebanyak itu. Ya. Bagaimana kalau setiap hari dia buka lapak gitu? Gitu ya. Ini karena berkat doa Nabi SAW kepada Urwah ini, di mana dia didoakan oleh Nabi SAW keberkahan dalam berjual beli. Kemudian wada'an Nabi SAW lil mutasamihina fil bai'i wasyira. Nabi SAW juga mendoakan keberkahan bagi orang yang bermudah-mudah dalam berjual beli. Artinya ketika ada orang menjual, mudah dia menjual, enggak susah-susah. Kadang ada orang menjual sesuatu susah kali keluar, ya, karena terlalu mahal mungkin. Juga didoakan bagi orang yang membeli dengan cara yang mudah. Terlalu lama dia menawar gitu. Yang menjual susah nurungin harganya, yang membeli dia pun menawar dengan harga yang sangat rendah. Maka jual beli yang diberkahi itu adalah jual beli ketika itu langsung jadi, sangat mudah akadnya, tidak bersusah-susah dulu, kemudian setelah itu baru deal. Ya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, samhan idza ba'a, mudah ketika dia menjual, wa idza ishtara, dan mudah ketika dia membeli sesuatu, wa idza qada, dan ketika dia menagih utang. Nagih utang, waduh keras sekali kalau nagih utang. Jadi mudah ketika nagih utang, ketika dia datang sudah ada duitnya, belum ada, ya dia pulang lagi. Enggak dia bawa apa namanya yang debt collector gitu, datang nagih gitu kan. Ini kan menyusahkan gitu, menyusahkan, atau bahkan dia tambahkan lagi, didenda lagi karena dia belum mampu untuk membayar utangnya. Tentu itu sudah melakukan sebuah kezaliman. Maka ketika seseorang berjual beli, lalu seketika itu bisa deal, dengan mudahnya terjadi akad jual beli itu, maka ada doa dari Nabi SAW. Maka dari situlah dibuatlah sebuah tema bahwa Nabi SAW senantiasa mendoakan orang-orang kaya ini. Ketika dilihat dia punya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dia. Sama dengan Abdurrahman bin Auf, ya, ketika dia ditawari ketika Nabi mempersaudarakan dia dengan salah seorang Ansar, lalu saudaranya ini menawarkan harta kepadanya. Saya punya 2 istri, pilih aja satu di antara 2 istri saya itu. Saya punya 2 kebun, pilihlah salah satu di antara kebun saya itu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Yang intinya bahwa hendaklah kita banyak mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta untuknya. Semoga dengan harta yang
dia miliki itu, dia banyak membantu orang, dia banyak mencari pahala Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, bukan justru dengan dia memiliki harta semakin dia gunakan hartanya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya doa-doa keberkahan terhadap harta. Demikian dapat kita sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.